Presiden Jokowi, lagi-lagi Presiden Jokowi. Ya, Presiden Jokowi baru-baru ini datang ke tempat saya. Dan oleh salah satu influencer atau YouTuber yang cukup terkenal di tempat saya dengan pembicaraan politiknya, mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah Bapak Pembangunan. Yakinkah? Benar. Ya, bisa dibuktikan. Kocak. Ya, influencer tersebut sering menggunakan topi seperti ini. Hey bro, saya mau katakan begini. Kau lihat tidak? Orang-orang dari tempat kita, dari provinsi kita, banyak yang merantau di Bali, di Jawa, Jakarta, Kalimantan, Batam, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di Malaysia. Ya. Itu artinya apa? Di tempat kita sedang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Itu fakta. Ya. Dan kau lihat tidak akhir-akhir ini? Orang-orang dari tempat kita, dari provinsi kita, sedang kesulitan mencari kos, mencari tempat tinggal di Bali, di seputaran Jawa, Jogja, Malang, bahkan terakhir bikin ulah di Jakarta. Itu artinya apa? Masih sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di tempat kita. Dan belum lagi masalah stunting yang ada di tempat kita yang cukup tinggi. Terus kau bilang Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan. Sekarang apa yang dia sudah bangun dari masalah kualitas sumber daya manusia di tempat kita yang cukup rendah? Kualitas pendidikan di tempat kita yang cukup rendah? Masalah stunting di tempat kita. Apa yang dia sudah bangun dari hal-hal itu? Apakah kita mau makan aspal terus? Tolonglah, kalau jadi influencer itu ya, tunjukkan nalarmu, begitu. Cara berpikir yang logis. Jangan kau membodoh-bodohi pendengarmu. Begitu. Masalah utama dari tempat kita adalah kualitas sumber daya manusia kita yang masih sangat rendah. Kualitas pendidikan kita yang masih sangat rendah. Masalah stunting yang masih sangat tinggi. Terus solusinya aspal, begitu. Ya, aspal. Semen. Kamu makan semen, kamu makan aspal setiap hari. Begitu. Masalah kemiskinan, masalah stunting, masalah sumber daya manusia yang sangat rendah, masalah pendidikan, terus solusinya aspal. Kan gila itu, gitu. Jangan kau membodoh-bodohi pendengarmu. Bapak Pembangunan, Bapak Pembangunan. Apa yang Bapak Pembangunan? Masalah utama di tempat kita itu apa? Kau paham tidak? Harusnya kau paham. Apakah kita mau makan aspal tiap hari? Makan semen tiap hari? Kan tidak, bro. Jadi saya rasa, menurut pandangan saya, Presiden Jokowi itu tidak pantas disebut sebagai Bapak Pembangunan di tempat saya. Ya, bayangkan 80% lebih suara, bahkan hampir 90% suara dari tempat saya telah memilih Presiden Jokowi pada waktu itu. Dan hasilnya apa? Masih sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di tempat kita. Dan belum lagi sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Bahkan anak-anak sekolah, mau sekolah di Jogja, mau sekolah di Malang, susah cari tempat tinggal, susah cari kos. Karena apa? Ya karena kualitas sumber daya manusia kita yang masih sangat rendah. Yang hanya mampunya bikin kacau di tempat orang. Begitu. Pergi di tempat orang cari kerja, pergi di tempat orang untuk bersekolah, ya hanya bikin kacau. Akhirnya kesulitan sendiri kita. Begitu. Itu masalah utamanya kita. Oke. Jangan asal bilang Bapak Pembangunan. Pada faktanya hari ini, lihat saja. Dan kita tidak akan makan aspal setiap hari. Oke. See you. Oke guys ya, saya juga orang NTT dan saya sangat berharap agar abang yang videonya saya reaksi ini juga menyaksikan video saya ya. Saya sangat menyayangkan ada seorang pemuda NTT yang berpikiran sempit seperti ini, berpikiran rendah ya. Kalau dia mengatakan SDM rendah ya, mungkin dia termasuk salah satu pemuda yang memiliki SDM yang rendah guys ya. Sorry abang ya, jadi ini saya harus keras kepada Anda ya. Karena saya melihat Anda ini cara berpikirnya itu nalar Anda memang masih rendah ya. Jadi kalau Anda bilang kita bukan tiap hari makan aspal ya, memangnya aspal itu makanan? Aspal tidak bisa dimakan. Lalu yang berikutnya Anda mengeluh
soal lapangan pekerjaan ya. Banyak orang NTT yang memilih bekerja di luar karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Itu karena kau malas saja ya. Masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Hanya saja pertanyaannya, Anda mau berkreasi tidak? Ya, Anda mau bekerja tidak? Kalau Anda adalah tipe pemalas, belum lagi ditambah Anda adalah seorang yang tidak tamat SD atau tidak tamat SMP ya, sekolah tidak sampai selesai, cari pekerjaan susah, tidak mau bikin pekerjaan sendiri, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pemerintah. Padahal gobloknya ada di diri sendiri, guys. Lalu yang berikutnya, saya nggak habis pikir apa hubungannya ya susah cari kos dengan Pak Jokowi. Apa hubungannya orang-orang yang kacau atau berantem di jalanan dengan Pak Jokowi? Itu kan kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada sikapnya, kepada attitude-nya, ya, kepada karakternya, ya, bagaimana pembawaan dirinya ketika berada di wilayah orang lain, ya, di daerah perantauan. Tapi kalau dia pembawaan dirinya emang bangsat, ya jangan salahkan Pak Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada sambungannya dengan Pak Jokowi. Makanya saya bingung, ini kira-kira korelasinya apa nih? Ya, orang-orang yang bikin kacau di daerah perantauan, lalu kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi, ini kira-kira apa hubungannya Bapak Jokowi sebagai Bapak Pembangunan? Kalau Anda menyangkal Pak Jokowi sebagai Bapak Pembangunan, ya terserah, itu hak Anda. Ya, tapi Anda jangan lupa bahwa di zaman pemerintahan Pak Jokowi banyak hal yang sudah kita nikmati termasuk Anda. Ya, misalnya ya Anda bisa lewat jalan-jalan yang sudah bagus di daerah Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian Anda ngata-ngatain presiden, ini kan mohon maaf ya, Anda tidak punya rasa terima kasihnya. Ya mungkin Anda juga terima bansos, makan bansos dari pemerintah, lalu kemudian ngata-ngatain presiden, ya itu juga kurang ajar. Apakah Anda tidak memperhatikan bendungan yang dibangun di zaman pemerintahan Pak Jokowi? Ada beberapa bendungan tuh ya di daerah timur, di Maumere juga ada. Nah itu kan untuk membantu warga yang kesulitan air ya. Lalu yang berikutnya ada revitalisasi pariwisata di Labuan Bajo yang sangat gencar dilakukan di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Itu untuk apa ya? Untuk meningkatkan pendapat atau pemasukan bagi daerah kita. Ya. Lalu kemudian Pak Jokowi juga mengadakan event-event penting, itu diadakan di Labuan Bajo. Itu salah satu hal yang harus kita syukuri. Karena dengan begitu dia mempromosikan Labuan Bajo, ya mempromosikan juga NTT agar makin banyak orang yang berkunjung atau datang berwisata di tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu yang berikutnya, Pak Jokowi ini paling rajin datang ke Nusa Tenggara Timur. Ya, coba Anda bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Siapa yang mau datang berkali-kali ke NTT? Ya, hanya Pak Jokowi yang mau datang berkali-kali menyapa masyarakat sampai di pelosok. Semua masyarakat NTT dengan begitu antusias menyambut kehadiran dan kedatangan Pak Jokowi. Kemudian kartu Indonesia Sehat. Itu keluarga saya di kampung merasakan sekali manfaatnya. Ya, baru-baru ayah saya operasi operasi ususnya di rumah sakit di Bejawa, Kabupaten Ngada. Ya, itu gratis, tidak ada bayar sepeser pun. Karena berkat kartu sehat itu, dan juga membantu keluarga-keluarga lain yang mungkin ekonominya pas-pasan, ya. Mereka tidak mampu membayar rumah sakit yang mahal, tapi dengan adanya kartu Indonesia Sehat ini, itu sangat menolong bagi mereka. Lalu yang berikutnya, akses komunikasi internet yang sudah kita nikmati di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jalan-jalan dan semuanya, jembatan dibangun di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Ya, kalau Anda bilang aspal itu tidak bisa dimakan, ya jawaban saya tadi, aspal memang tidak bisa dimakan. Tetapi ya cara pemerintah, cara Pak Jokowi membangun masyarakat kita adalah tidak langsung memberi ikan, ya, tetapi dia menyediakan perahu, menyediakan alat pancing, tinggal bagaimana kita menangkap ikan tersebut. Nah, sama seperti aspal ini, sama seperti jalan, ya, itu untuk membangkitkan roda perekonomian agar pendistribusian semakin lancar, mungkin konektivitas antara daerah, antara kampung bisa semakin lancar sehingga meningkatkan roda perekonomian. Jadi Anda harus berpikirnya harus sampai situ. Jangan berpikir seperti, mohon maaf ya, orang yang tidak punya nalar, ya aspal
nggak bisa dimakan. Ya. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa? Yang benar bukan Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka, tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah, dan setelah bingung menentukan sikap akhirnya menyatakan Jokowi bukan bagian dari mereka. Jadi sebelah mana pengkhianatannya? Bahwa kemungkinan Jokowi tidak sejalan dengan keinginan ketua umum partainya, iya. Bahwa Jokowi tidak mau kebijakan dan strateginya memimpin negara didikte oleh ketua umum partainya, iya. Tapi itu tidak lantas membuat Jokowi berkhianat seperti yang dituduhkan mereka yang merasa mewakili rakyat untuk mengadili Jokowi itu. Bayangkan saja, hanya untuk mengcounter Jokowi, sekjen partainya sampai bingung. Sebentar marah, sebentar nangis, bolak-balik begitu. Tapi tetap ujung-ujungnya apa kata ketua umum? Mau menyerang Jokowi dengan tuduhan apa lagi? Kalau secara legal formal tidak ada satupun undang-undang dan hukum yang dilanggar beliau. Maka tidak heran kemudian yang sering muncul adalah tuduhan tanpa dasar, seperti peluru kosong tanpa mesiu. Jokowi nepotis lah, Jokowi haus kekuasaan lah, Jokowi mempraktekkan politik dinasti lah. Jadi kesimpulannya, Jokowi tetap kalem, tetap tenang, tetap santai, sementara orang-orang itu yang sibuk merasa punya masalah dengan Jokowi. Lihat saja, saking blundernya, urusan sepele saja sampai dicari-cari. Tidak usah saya sebutkan, contohnya banyak sekali. Kalau kita mulai merasa Jokowi itu punya masalah, ingat sajalah ungkapan Pak Bambang Pacul tempo hari. Susah melawan orang baik, bos. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyebut anggota DPR sebagai anak-anak TK, maka Presiden Jokowi telah membuat lawan politik dan rombongannya jadi baperan dan ngambekan kayak anak-anak TK. Lah, tapi anak-anaknya Gus Dur kok ya malah ikutan gitu juga. Jangankan bikin masalah, menilai atau mengkritik orang lain saja Jokowi tidak pernah. Meskipun lebih paham, lebih tahu dan lebih menguasai, tapi Jokowi tidak pernah merasa lebih dengan mengkritik atau memberi nilai pada kinerja orang lain. Kayak yang merasa pinter dan memberi nilai 5 atau 11 dari 100 itu. Maaf ya, Jokowi itu nggak kemblindi kayak gitu. Buzzer-buzzer yang di medsos, yang gencar mencaci maki dan menuduh Jokowi macam-macam itu malah lebih lucu lagi. Jokowi itu punya masalah apa sama mereka? Kok urat leher mereka sampai pada keluar semua? Teriak-teriak Jokowi ini, Jokowi itu. Kasihan loh mereka itu. Takutnya stroke atau minimal depresi karena akrobatnya sendiri. Intinya,
Mereka cuma tidak suka Jokowi tidak mendukung jagoan mereka, dan karena itu jagoan mereka yang kemlinti dan merasa hebat itu kalah telak. Lalu kalap jungkir balik, koprol dan salto-salto menyinyiri Jokowi. Yang cukup rasional dan tenang itu justru Puan. Dia paham kapasitas dan situasi. Dia bisa menyaring masukan dan teguh dengan sikapnya sendiri. Seperti terakhir ketemu Pak Jokowi di acara pertemuan tingkat tinggi World Water ke-10 di Bali 20 Mei 2024 lalu. Puan bertemu Presiden Jokowi dan berkomunikasi dengan wajar dan cukup akrab. Puan tahu kapasitas pertemuan itu. Puan sebagai ketua DPR dan Jokowi sebagai presiden tidak perlu bawa-bawa atmosfer politik dan urusan pribadi. Dalam konteks ini, sepertinya Puan lebih rasional dan lentur daripada ibunya sendiri. Jadi dalam konteks pribadi maupun politik, Jokowi tidak pernah punya masalah apapun dengan siapapun. Masalah Jokowi hanyalah tertuju pada persoalan faktual, soal kendala pembangunan, situasi dunia secara global, perubahan iklim, dan hal-hal lain yang berpotensi menghambat kemajuan dan pembangunan Indonesia. Soal orang-orang yang baperan dan ngambekan itu tidak penting dan tidak perlu dihiraukan. Mungkin mereka-mereka itu cuma anak-anak yang kelihatannya kurang kasih sayang. Semoga bermanfaat. Oke guys ya, keren sekali apa yang disampaikan oleh abang ini, bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah bermasalah atau berbuat masalah dengan siapapun. Tetapi orang-orang yang merasa bersalah dengan Pak Jokowi, membuat masalah dengan Pak Jokowi, itu banyak ya. Jadi mereka tidak puas dengan Pak Jokowi sehingga terus menyerang dan mencaci maki, serta terus menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan ada ibu-ibu kemarin guys ya, kita dengar seorang ibu-ibu yang teriak-teriak ingin agar Pak Jokowi ini dibunuh dan sebagainya guys ya. Pertanyaannya, dosa apa Pak Jokowi pada ibu itu ya sehingga sampai ibu itu pengen Pak Jokowi ini dibunuh guys. Jadi Pak Jokowi ini bukan tipe penyerang, dimana ketika orang menyerang dirinya ya, orang memaki-maki dirinya, memfitnah dirinya, dia tidak menyerang balik, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya ya. Dia memilih untuk mendiamkan saja ya. Dan dengan seiring waktu, dengan diamnya Pak Jokowi, rupanya itu menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan serta mematikan semua lawan-lawan atau musuh-musuh politiknya guys ya. Itu keren dan luar biasanya strategi dari Pak Jokowi. Menurut saya ini perlu ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang, siapapun pemimpinnya, ketika menghadapi berbagai gelombang hinaan, cacian, makian, gelombang demo ya, protes besar-besaran, ya, harus seperti Pak Jokowi, tetap tenang, tetap kalem, tetap bekerja ya, tetap apa adanya ya. Dan dengan sendirinya semuanya hanya berlalu seperti air mengalir.